Assalamualaikum Bu Hafiza, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat semuanya Bu. Mhm. Tapi saya lihat dari wajah Bu Hafiza, sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan Bu kepada saya. Kalau misalkan tidak keberatan, boleh Bu silakan ceritakan ke saya Bu. Benar sekali Bu, memang saya nih lagi bahas orang sini tuh kusut Bu. Saya ada suatu Hmm. permasalahan yang ingin saya ceritakan sama Ibu nih. Ibu ada waktu? Iya Bu, jadi jangan sungkan ya Bu ya, silakan bercerita. Kebetulan saya juga ini lagi ada waktu luang Bu, kita boleh berbicara dan berbincang-bincang sekitar 10 sampai 20 menit Bu. Jadi silakan Bu, ceritakan apa permasalahannya Bu. Alhamdulillah. Ini Bu, saya ada suatu permasalahan. Saya kan wali kelas 9. Ada satu murid saya mau bilang aneh, saya kurang tahu. Tapi kalau pada pelajaran saya, dia belajar seperti biasa. Saya tahu dia anak yang baik, tapi dua tiga guru pelajaran yang lain itu mengeluh Bu. Jadi ketika ada permasalahan itu kan biasanya yang ditujukan wali kelas Bu ya. Jadi dia ngeluh anak itu sering tidur pada pelajaran dia. Jadi saya pun bingung Bu. Nah, jadi ini kan suatu permasalahan. Saya tuh jadi tidak bisa fokus gitu. Apa permasalahannya gitu Bu? Maka itu saya ingin Oke. bercerita sama Ibu. Baik Bu, saya bisa menangkap permasalahan Ibu, yaitu ada murid Ibu di kelas ketika pembelajaran Ibu, anaknya aktif atau tidak tidur begitu Bu ya, tapi di Iya. pelajaran lain, di mata pelajaran lain, murid Ibu ini tidur-tiduran begitu dan Ibu mendapat laporan dari guru mata pelajaran. Mungkin ini yang membuat Ibu sedikit ini Bu ya, risau gitu. Betul Bu? Betul Bu, kan kita kan sebagai wali kelas itu kan orang tua ya, orang tua di sekolah. Jadi ketika saya di apa diomongkan anak ibu tidur itu udah khawatir kan, itu anak saya gitu kan. Jadi saya pingin gitu berbagi cerita, mana tahu ibu ada solusi terhadap saya gitu. Baik Bu, iya betul Bu. Jika kita jadi wali kelas itu kita merasa anak ini kalau terjadi kesalahan, tentu kita yang merasa kurang dalam mengawasi begitu Bu ya. Iya Bu, Baik. betul sekali. Ya, jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan Bu? Yang ingin saya dapatkan tentu saja Bu, ini saya ingin anak itu berubah Bu, berubah ke arah yang baik. Saya ingin dia seperti dulu lagi gitu. Anaknya yang ceria, disiplin dalam belajar gitu. Itu ingin saya lihat pada dirinya lagi. Oke, baik Bu. Ya, jadi Ibu mengharapkan murid Ibu ini kembali disiplin, kemudian kembali aktif seperti biasa Bu ya. Iya. Ya, oke. Jadi apa yang Ibu lihat atau Ibu dapatkan dari perilaku anak Ibu ini? Saya melihat dia ini berubah Bu. Jadi dia tuh sebelumnya waktu kelas 8 kan saya juga tuh wali kelasnya, dia anaknya bagus gitu. Jadi ketika sudah naik kelas 9 ini saya kurang tahu permasalahannya apa, tapi dia sudah mulai berubah. Tapi berubahnya itu kok pada mungkin karena takut sama saya, mungkin kan segan atau gimana. Dengan saya dia biasa-biasa aja belajar seperti biasa, tapi dengan 2 3 guru yang lain itu guru itu mengatakan dia sering tidur gitu, kadang kelelahan, itu makanya itu saya kadang ingin ingin bercerita gitu agar bisa mendapatlah solusinya supaya anak ini bisa belajar seperti biasa walaupun bukan dengan saya gitu. Oke, baik Bu. Berarti Ibu mengharapkan murid Ibu ini disiplin seperti biasa Bu ya, karena sebelumnya di kelas 8 murid Ibu ini merupakan murid yang aktif dan disiplin gitu Bu ya. Bisa Iya Bu. dikatakan kondisi idealnya anak itu disiplin dan aktif itu di level 1 sampai 10, di level 10 ya Bu ya, Iya. kedisiplinan. Jadi kira-kira kondisi sekarang murid Ibu ini berada di level berapa Bu? Nah, kalau saya analisis itu kalau dari percakapan guru yang lain Bu ya, itu dia tuh di level 5 Bu. Jadi tingkat disiplin dengan aktif belajarnya itu tingkat 5. Oke, berarti sekarang murid Ibu berada di level 5 ya, betul Bu?
Iya Bu, iya di level 5. Jadi kira-kira dari level 5 ini, Ibu ini berharap dari percakapan ini menemukan solusi, kemudian murid Mhm. Ibu ini berubah ke level berapa, Bu? Saya kalau sampai 10 tuh, apa, suatu kebanggaan sebenarnya, tapi saya kalau dapat sampai level 8 Bu, itu sudah alhamdulillah menurut saya. Saya ingin dia itu dari level 5 ke level 8 aja Bu. Oke, berarti dari level 5 ke level Mhm. 8 ya, Bu, ya? Iya Jadi Bu. untuk menaikkan level ini tentu kita harus punya usaha ya, Bu, ya? Iya. Jadi kira-kira usaha atau apa yang Ibu lakukan untuk murid Ibu ini sehingga murid Ibu ini bisa berubah ke arah yang lebih baik begitu, Bu? Saya kayaknya Bu, kayaknya ini saya ingin berbincanglah dengan dia face to face itu. Jadi kami bisa berbicara dari hati ke hati gitu, menanyakan dia, ingin ketemulah dia, memanggil dia secara pribadi, mencari waktu yang tepat dan yang nyaman sehingga nanti dia bisa bercerita apa permasalahannya gitu, Bu. Oke, berarti rencana Ibu akan memanggil ya, Bu, ya? Memanggil murid Ibu Iya, itu kemudian berbicara face to face begitu ya, sehingga iya, apa penyebab murid Ibu ini ketiduran di mata pelajaran lain begitu. Jadi iya. kira-kira selain uh, memanggil murid ini, ada lagi rencana strategi yang bisa Ibu lakukan begitu? Strategi yang lain, Bu, sepertinya saya ingin memanggil orang tuanya, Bu. Nah, kalau memanggil orang tuanya takutnya kan, mungkin dia ada permasalahan di rumah gitu kan. Jadi kalau kita memanggil orang tuanya, ataupun kalau orang tuanya tidak bisa datang, saya bisa home visit gitu. Ingin menanyakan permasalahannya apa gitu. Mana tahu orang tuanya lebih tahu permasalahan dia gitu, Bu. Oke, baik. Berarti selain memanggil murid itu di sekolah, face to Mhm. face, Ibu berencana untuk memanggil orang tuanya, Bu, ya? Iya, biasa Iya, kita kan Bu. tahu dari latar belakang keluarganya gitu. Betul sekali. Iya. Kemudian kalau misalkan memang itu tidak memungkinkan, Ibu akan home visit ya, Bu, ya? Ya, Iya, itu Bu. ide yang tepat sebenarnya, Bu, ya. Jadi yang ingin saya tanyakan lagi, Bu, kira-kira sebelumnya di murid Ibu yang sebelumnya, apakah Ibu pernah mengalami permasalahan seperti ini, Bu? Dan Ibu kemudian melakukan strategi perubahan, kemudian berhasil begitu? Sebelumnya ada juga yang seperti ini, itu siswa perempuan saya panggil Bu, saya panggil kemudian kita berbicara, saya dekati anaknya, saya kasih waktu luang, bercerita. Mungkin awalnya dia itu segan mungkin mau bercerita, tapi lama-lama mengalir ceritanya itu ternyata ada permasalahannya Bu. Jadi sebelumnya memang saya lebih senang face to face karena kita lebih mendalami jiwa anaknya gitu Bu. Oke. Berarti Bu sudah pernah ya Bu ya menangani murid yang memiliki permasalahan yang sama dan itu berhasil Bu ya dengan uh, memanggil murid tersebut kemudian face to face dan akhirnya murid Ibu tersebut bisa merubah sikap begitu ya. Iya Bu. Oke, berarti Ibu sudah merencanakan ingin melakukan apa nih Bu untuk selanjutnya? Jadi kan dari 2 strategi tadi kan, kira-kira Mhm. strategi mana yang kira-kira akan Ibu realisasikan dulu gitu? Kalau saya ingin merealisasikan Bu, ingin, face to face dululah Bu, mau ketemu sama dia dulu gitu, berbicara berdua gitu. Heeh. Jadi kenapa face to face ini lagi yang Ibu pilih dulu untuk direalisasikan Bu? Yang pertama, sebelumnya kan saya berhasil tuh Bu ya, Hmm. berhasil dengan face to face. Jadi mengapa saya pilih face to face, saya ingin mencoba sekali lagi, mudah-mudahan berhasil karena dengan face to face ini biasanya anak-anak kan bercerita secara langsung, itu baik mungkin ada permasalahan keluarga atau permasalahan lainnya. Dengan face to face juga anak biasanya dia akan apa, hatinya akan mengena gitu. Jadi mereka, secara terbuka menceritakan permasalahan sama kita Bu. Apalagi kalau kita bisa mengajak berbicara dengan baik, tentu itu hal yang mudah untuk kita mengetahui apa titik permasalahan dia gitu. Oke, baik Bu. Berarti Ibu berangkat dari pengalaman ya Bu ya? Karena sebelumnya Iya, sudah pernah berhasil, jadi mau mengulangi sekali lagi, gitu Bu ya? iya, Betul sekali iya, Bu, ide yang tepat. Jadi
untuk melakukan strategi face to face ini, untuk menangani murid Ibu ini kali ini, kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan dari pihak lain atau tidak? Iya Bu, saya butuhlah seseorang yang bisa membantu saya gitu Bu. Iya, jadi kira-kira siapa yang akan Ibu mintai ini bantuan Bu? Kayaknya orang yang tepat yang bisa membantu saya itu Bu, guru BK. Mengapa saya milih guru BK? Karena guru BK itu biasanya kan ahli Bu, ahli dalam mengkonseling ataupun mendampingi siswa yang bermasalah Bu ya. Jadi ketika sama guru BK tuh kayaknya punya kiat tersendiri untuk melakukan komunikasi sama anak bermasalah Bu. Oke, baik Bu. Sebenarnya ide yang tepat nih Bu untuk melibatkan guru BK ya Bu ya, karena untuk setiap murid yang memiliki permasalahan atau murid yang berprestasi, biasanya itu yang menangani di sekolah itu memang guru BK begitu Bu ya. Iya. Oke. Jadi kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan rencana ini Bu? Oh, kalau rencananya Bu, tentu saya ingin secepatnya Bu. Yang pastinya besok ataupun kapan waktu yang tepat, karena kita juga butuh apa sih? Butuh support dari kawan-kawan juga, apalagi guru BK. Kita akan memanggil di waktu yang tepat sehingga nanti sesi perbincangan itu berjalan dengan lancar Bu. Tapi yang pastinya saya dalam minggu inilah akan merealisasikan rencana saya nih Bu. Oke, baik Bu. Ide yang tepat dan luar biasa sekali rencananya ya Bu ya. Jadi sesuatu itu lebih cepat dieksekusi, lebih cepat untuk menemukan solusinya Bu ya. Oke, jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan Bu? Ya Allah Ibu, alhamdulillah sekali dari sesi percakapan kita hari ini saya tuh menjadi tenang dan pikiran saya tuh kayaknya terbuka, menemukan solusi gitu kan, solusi langkah-langkah yang tepat untuk menangani masalah siswa Bu. Yang mungkin pertama saya akan melakukan face to face gitu. Jadi kalau ketika nanti sudah bersih saya akan memanggil orang tua, itu saya sangat terima kasih pada Ibu Susi yang mau membantu saya bisa menemukan solusi ini Bu. Kalau sendiri tuh Bu rasanya kayak macam pikirannya kacau gitu, berserabut aja rasanya. Ya, alhamdulillah Bu. Jadi dari percakapan ini ada manfaatnya sehingga Ibu bisa menemukan solusi yang tadinya mungkin pikirannya Ibu kacau, buntu. Setelah bincang-bincang, akhirnya Ibu menemukan sendiri solusinya begitu Bu ya. Alhamdulillah. Iya Bu. Oke, Bu. Saya tunggu kabar selanjutnya ya setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu ini. Mudah-mudahan murid Ibu segera berubah menjadi lebih disiplin dan lebih aktif lagi dalam pembelajarannya Bu ya. Amin. Amin Bu. Terima kasih Bu. Mohon doanya juga semoga saya bisa menjalankannya dengan baik, semuanya terrealisasi dengan baik dan pastinya anaknya bisa kembali seperti dulu Bu. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Ya Bu, sama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga senang Bu, ini bisa mendengarkan cerita Ibu dan Ibu tidak sungkan untuk berbicara sama saya Bu ya. Jadi kira-kira ada yang ingin Ibu sampaikan lagi Bu? Tidak Bu, saya rasa cukup sampai di sini aja Bu. Terima kasih banyak. Oke Bu, terima kasih banyak juga sudah mau bercerita. Semoga rencana-rencana Ibu tadi juga segera terrealisasi dengan baik Ibu ya. Saya juga amin. Kabar baik dari Ibu. Jadi untuk percakapan kita saat ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susianti akan merefleksikan coaching yang telah saya laksanakan dengan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Coaching yang saya laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik dengan berusaha menerapkan alur Tirta, kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis sehingga coach saya dapat leluasa untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan
Yang perlu saya tingkatkan dalam melaksanakan coaching yaitu coach harus lebih kritis dalam mendengarkan dan merespon permasalahan coach dan menstimulasi coach untuk memikirkan solusi atas permasalahannya. Kemudian yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat pelaksanaan coaching? Yang perlu saya lakukan agar tetap berada dalam kehadiran penuh yaitu dengan meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lain sehingga dapat fokus kepada coach saya. Kemudian menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya selama coaching berlangsung. Kemudian yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk meningkatkan teknik coaching saya yaitu dengan mempelajari teknik coaching yang tepat, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip coaching, kemudian ketentuan coaching dan alur tirta. Demikian yang dapat saya refleksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.